pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih pada tema kita pada hari ini tentunya tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, tadi kan Baik. kita sudah membahas tentang syukur, sekarang juga masih membahas sih sebenarnya. Nah, bagaimana cara kita menyikapi rasa syukur itu, Ustadz? Baik. Salah satu menyikapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Mana di antaranya salat. Jangan tinggalkan salat. Sebab yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya Allah itu adalah salat. Salat salah satu yang memang kunci dari segala ibadah bisa diterima. Banyaknya orang bersedekah, banyaknya orang yang zakat, banyaknya orang yang berbuat baik, tapi kalau nggak sholat, mohon maaf tertolak ibadah-ibadah yang lain. Sholat itu memang yang pertama, yang utama, yang harus kita kerjakan. Maka dengan rasa kita menyikapi syukur itu, maka tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah secara kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Secara kepada manusia kita berbuat baik. Kita berbuat baik, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong pada kebaikan, ya. Jangan saling tolong menolong kepada keburukan. Itu memang salah satu kita menyikapi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malayarhamun nas la yarhamullah. Siapa orang yang tidak bersyukur, bahkan tidak menyayangi kepada manusia, la yarhamullah, Allah tidak akan menyayanginya. Karena kenapa? Hak adami itu, mohon maaf, berbeda dengan hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar dan tidak akan mengulangi sebuah kesalahan lagi, beres. Tapi kalau kepada manusia, ya, ini kadang-kala menjadikan sebuah keribetan dalam kehidupan kita. Kalau kepada manusia, kadang kita minta maaf, orang lain masih sakit, apa perbuatan kita. Maafin saya ya. Makanya di antara sifat manusia itu yang lebih baik bukan yang lebih pertama minta maaf kepada yang lain. Tapi yang bagus itu adalah memaafkan kesalahan orang lain sebelum orang lain itu meminta maaf kepada kita. Disebutlah sebuah muhsin. Muhsin itu adalah memaafkan kepada orang lain sebelum orang lain meminta maaf kepada kita. Itu yang lebih bagus. Maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hablum minallah, hablum minan nas. Menyikapi daripada sebuah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di bulan Ramadan. Oh, ibadah kita Bang Kemal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Al-Qur'an, di pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholat sunnah yang biasanya setelah sholat sholat wajib atau sebelum sholat wajib qabla atau ba'da, qabliyah atau ba'diyah, itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan pahalanya menjadi pahala sholat wajib di hari-hari biasa, di bulan-bulan biasa yang wajib dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sia-siakan umur kita untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tambah la azidan lakum. Tapi kalau kita kufur akan nikmat Allah, wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, inkar atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kata Allah, kalau kau kufur akan nikmatku, maka inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangatlah pedih. Yang namanya adab tentu itu sebuah kesengsaraan ibadah Allah. Di dunia kita terasa capek, dicapekkan. Karena memang apa? Karena dalam pola kehidupan kita tidak ada sebuah manajemen, tidak ada sebuah planning, tidak ada sebuah kedisiplinan dan kejujuran. Yang sehingga apa? Dalam kehidupan terasa capek. Harusnya syukur, sabar ada dalam diri kita. Masya Allah.
Tapi Ustaz, saya sedikit prihatin nih Ustaz sama ya ini nggak sedikit orang sih yang berbicara seperti ini. Ketika dia oke lah dikatakan berbuat baik sama kepada muslim tentunya khususnya gitu kan. Tapi terus dia bilang gini, emang harus sholat ya kalau kan buat berbaik juga nggak masalah dong. Tapi kan maksudnya dia bilang lagi kan kalau sholat itu kan nggak harus dilihatkan kan ya kita tahu kalau sholat kan nggak boleh ditunjukkan gitu kan ya udah masing-masing tapi kan dia menjadi apa sholat itu sebagai alasan kenapa harus sholat gitu kan tapi kan udah diterima ditolak kan amalnya Ustaz ya. Betul. Masya Allah. Makanya sholat itu kan yang pertama. Iya. Makanya wajib. Wajib itu kan kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Maka saking wajibnya kita mengerjakan dan pertama kali yang nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Iya, berarti kan percuma kalau buat berbaik tapi nggak sholat kan juga ditolak Ustaz. Betul. Langkah-langkah lebih sempurnanya mengutamakan yang pertama, mengutamakan yang utama, bukan menyampingkan kepada hal-hal yang lain. Begitu. Baik Ustaz, dari semua yang kita bahas tentang syukur, kesimpulan yang bisa kita ambil pada episode kali ini Ustaz. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba, kita selaku umat Rasulullah SAW, bahkan kita alhamdulillah masih ada di dalam kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Nikmat daripada iman, nikmat daripada kita berada di dalam agama Islam, nikmat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmat kita atas segala rezeki yang Allah berikan kepada kita semuanya, nikmat daripada apa yang kita kerjakan kepada Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan. Maka tentulah kita semuanya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rahman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Maka tentulah kita semuanya wajib berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, tentunya banyak kesimpulan yang bisa kita ambil pada episode kali ini Ustaz. Terutama tentang syukur dan kita juga harus berterima kasih kepada Allah tentunya apa yang sudah kita berikan baik itu tentang pekerjaan, jodoh dan apapun itu kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, kita harus pamit undur diri. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah. Insyaallah. Baik pemirsa Lentera Asam dimanapun Anda berada, alhamdulillah kesimpulan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada episode kali ini. Saya Muhammad Kalamal Idris dan Ustaz Riza Hermawan pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah, Ustaz. Terima kasih Bang Ridwan.